Tapi ada ya office politik positif ya? Ada. Nah ada itu ya? tergantung dari culture yang dibangun ya di organisasi itu. Halo, apa kabar semuanya rekan catatan kerja? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saya Josi Suryadinata sebagai host di Catatan Kerja. Di episode Catatan Kerja yang pertama ini, kita akan membahas tentang office politik. Sebelum kita membahas office politik dan juga saya memperkenalkan guest star kita, ada baiknya saya jelaskan dulu sedikit informasi apa sih catatan kerja itu. Catatan kerja adalah news portal ya yang terkait dengan dunia kerja. Artinya apa? Artinya kita ngebahas apa aja sih yang orang-orang tuh ingin yang karyawan-karyawan tuh kadang-kadang nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat terkait dengan kerjaan mereka atau apa aja gosip-gosip yang mereka mau gosipkan. Nah di sini akan kita bahas setiap topik-topik tersebut. Jadi kalian harus selalu ikuti rekan catatan kerja. Karena ini akan memberikan tips-tips yang insightful buat rekan-rekan kerja, rekan catatan kerja, dimanapun kalian bisa gunakan nanti di organisasi kalian bekerja. Oke, terkait dengan guest star atau bintang tamu kita hari ini, yaitu Ibu Ira Kresna, ya. Ibu Ira Kresna ini sudah malang melintang di dunia sumber daya manusia manajemen di SDM, ya. Jadi Ibu Ira Kresna ini sebelumnya pernah menjabat di perusahaan BUMD Jakarta sebagai Head of Change Management Transformations, kemudian sebagai CHRO di PT ZEF Energy dan Regional HRGM di PT Suntex International. Saya rasa kalau saya masih ada beberapa lagi posisi-posisi yang beliau jabati saat semenjak perjalanan karirnya. Cuman kalau saya sebutin nanti nggak akan selesai dalam 2 hari, kayaknya gitu. Oke, rekan catatan kerja, kita sambut saja Ibu Ira Kresna. Halo semuanya. Apa kabar Ibu Ira Kresna? Baik, terima kasih Josi. Thank you udah ngundang saya ke sini ya. Wah, keren banget ini kayaknya. Saya yang berterima kasih sekali karena di episode perdana ini mendapatkan guest star yang benar-benar keren banget, ditambah topiknya juga keren banget gitu loh, office keren politik. Dan deg-degan gitu ya. Deg-degan, exactly. Oke, ini mau dipanggilnya apa? Ibu, Mbak, Ses atau apa? Aduh, kayaknya saya kalau dipanggil ibu kayaknya saya banget ya udah usianya udah jauh-jauh banget nih sama teman-teman rekan-rekan catatan kerja. Mendingan saya panggil nama aja deh. Padahal waktu saya buat skripnya, maksud saya mau lihat ini bintang tamunya harusnya dari milenial gitu loh. Oh gitu ya. Tapi pas saya lihat, gitu ya. ternyata katanya masih milenial nggak sih sebenarnya? Milenial sih, tapi gitu. udah senior. gitu. Udah jadi kolonial ya. Jadi kolonial. Sambungan ini. Oke, Ira. Ngomongin tentang office politik ya, nanti ada beberapa yang mau. Jadi sebelum kita masuk ke dalam main topiknya, kita bicara tentang office politik. Ya. Ira harus memilih dulu nanti. Waduh, milih apaan nih Jos? Wah ini milih terkait sama, kan ini ada 2 kartu. Ya. Ada 2 kartu catatan C dan C. K, ibarat catatan kerja. So Ira nanti harus pilih kira-kira di huruf C atau di huruf K karena nanti ada pertanyaan di antara 2 kartu tersebut. Betul pertanyaannya ya. Pertanyaannya jebakan duk. Saya jadi deg-degan. Iya benar. Kayak nunggu apa? Ya? THR. THR emang dikit lagi sih emang. Iya. Sekarang udah di bulan lagi loh. April. Oh iya. Catatan rekan catatan kerja yang akan berpuasa ya akan berpuasa segera ya di bulan Ramadan ini di tanggal 12 ya. 12. Aduh, bakalan semakin seru juga nanti kita bicarain tentang puasa ya, tentang puasa di kantor tuh seperti apa ya, kita ngobrolin ya nanti ya. Nanti ada episode pandemik lagi. Oh iya. Nanti akan keren banget ya. Oke. Sebelum itu kita Ira mau tanya dulu nih.
Ira mau ada pertanyaan nggak? Atau mau tanya sebelum saya tanya? Ada pertanyaan nggak? Kesannya kayak interview nih. Kamu ada pertanyaan? Oke, anyway Ira mau yang mana? Huruf C atau huruf K? Kembali kepada filosofi kebaikan nih, Jos ya. Yang kanan itu harus lebih baik dari yang kiri. Padahal tangan kita dua-duanya fungsinya sama ya, rekan kerjanya fungsinya sama. Tapi saya akan pilih yang kanan buat Josie. Oh, yang kanan buat. Ya. Oke, kanan kita ambil dulu kanan. Oke. Wow. Kanan. Huruf K nih mulai. Ya. Tegang saya kalau Tegang ya. Pertanyaannya Tegang adalah sangat mudah sekali, Ira, menurut saya. Pertanyaannya, kenapa office politik selalu berkaitan dengan kolusi, korupsi, dan lain-lain. Dan temannya yang satu lagi itu ya. Apa? Nepotisme. Iya, KKN gitu. ya. KKN kan ya. Kenapa? Ya tagline. Jos mungkin sebelumnya saya ngomong dulu ya. Kenapa sih yang namanya? Atau mau minum dulu? Jangan dulu. Baru juga dibuka acaranya udah minum aja. Kayaknya nih gestarnya nih kebanyakan. Nih boleh lah, saya minum dulu ya. Ini yang minuman ini. Ini mana, Bang? Josie 1000. Biar Sesuai sama nama. sesuai dengan nama dan sesuai dengan Nama hostnya. Saya minum dulu ya. Ini minuman Josie 1000 keren banget ya, karena mengandung vitamin C. Oh gitu ya. Di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak ya minum vitamin seperti apa, terutama vitamin C untuk daya kita, daya tahan tubuh kita jadi makin kuat. Jadi rekan kerja ya semuanya biar imunitasnya tambah tinggi, tambah tetap sparkling ya di situasi pandemi ini sparkling. Jangan lupa minum dulu ya. Oh, minum dulu. Josie 1000. Talk chat. Wah, saya langsung banyak ide nih. Oke, Jos. Jadi kembali ke tadi pertanyaan yang tadi. Kenapa sih office politik ataupun office power itu cenderung sangat erat kaitannya dengan yang namanya korupsi, ya, kolusi dan nepotisme? Pertama, memang dalam office politik itu ada yang namanya office power ya. Artinya office power itu adalah kekuasaan yang berada di tengah-tengah kantor gitu ya maksudnya ya. Nah tentu saja kan di setiap kantor itu kan ada yang namanya jenjang hierarki ya. Ada atasan, ada bawahan, ada peers atau rekan kerja. Betul. Dan semuanya itu ada dalam satu ruang lingkup yang namanya organisasi kan ya. Nah dengan adanya perbedaan dari authority ataupun otoritas, maka muncul yang namanya kekuasaan ya kan. Nah kekuasaan itu seringkali apabila digunakan dengan proper, digunakan sesuai porsinya, sesuai responsibility-nya, semuanya akan membuat organisasi itu berjalan dengan sangat baik. Ya, nah itu office power. Nah, dan office politik akan muncul nih kalau muncul orang-orang yang karena pengen naik itu, tapi dia nggak menggunakan jalur yang benar gitu loh. Jalurnya dia pengen jalur tol, jalur yang tidak melalui hal-hal yang positif, bukan melalui hal-hal yang prestasi misalnya atau memberikan ide-ide baru atau inovasi baru, tapi menggunakan jalur-jalur yang tidak sepatutnya atau tidak compliance lah istilahnya. Dia nyikut kanan, nyikut kiri, nonjok depan, nonjok belakang gitu ya, kasarnya gitu sih Jos. Bunyi teng-teng gitu ya. Iya, duduk gitu, bunyinya gitu. Kalau bahasa Sundanya ketonjok apa sih? Kayaknya sama aja deh Jos, nonjok aja gitu. Iya, kayak gitu. Tadi menarik tuh, ternyata office politik itu ada kaitannya juga dengan otoritas ya. Ya, otoriti, kekuasaan. Betul. Ya, kekuasaan dari para tentunya high management ya kan. Ya. Sehingga nah tetapi mungkin gak sih even kalau seandainya orang yang udah di atas sendiri sebagai top level management juga melakukan office politik. Karena kan dia udah punya kuasa juga. Ya. Ibaratnya segala keputusan ya decisions yang di take it oleh mereka kan ya mereka sebagai penanggung jawab utama gitu loh. Betul. Mereka yang menjalankan strategi gitu kan. Maksudnya mereka yang merencanakan strategi, eksekusi bisa diberikan pada timnya gitu loh, atau nah tapi masih nggak sih gitu loh seorang top level manajemen juga melakukan office politik?
Ya, sebetulnya harapannya adalah bahwa seorang leader, terutama leader tertinggi di suatu organisasi, mereka mampu merangkul ya semua level, semua posisi dalam koordinasi dan konsolidasi untuk mencapai target perusahaan tentunya ya, tujuan perusahaan dan lain sebagainya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa role model kita yang dimiliki oleh leader tertinggi di perusahaan bisa saja melakukan office politik itu, karena ini office politik itu terkait dengan motivasi, terkait dengan hal-hal yang ingin dia capai gitu ya. Apakah terkait dengan prestasi yang ada di organisasi tersebut atau mungkin memiliki motif yang sedikit berbeda. Artinya motif yang dimiliki apabila ingin menjangkau level yang lebih tinggi, misalnya dalam grup, misalnya atau dalam bentuk korporasi tertentu, seperti itu sih. Oke. Jadi ada sisi motivasinya Ada juga sisi ya. motivasi. Maksudnya motivasi yang menggerakkan kenapa si high level profile itu tetap masih melakukan office politik. Iya. Oke. Kalau ada nggak pengalaman Ira yang terjadi misalnya sama-sama direksi gitu loh, tetapi saling sikut menyikut karena ya itu tadi adanya office politik. Nah tapi sekarang saya mau tanya lagi, kalau dalam hal sikut menyikut ya, maksudnya direksi, misalnya satu direksi SDM, satu lagi direksi bisnis atau direksi operasional atau apa gitu ya, atau direksi keuangan gitu. Nah, kenapa harus ikut menyikut gitu loh? Padahal secara tujuan kan akhirnya adalah satu gitu. Mereka harus kolaborasi malahan. Ya. Nah kalau direksi saling sikut menyikut itu gimana ya? Ya memang tidak semua organisasi itu memiliki hal-hal yang seideal yang ada dalam hasanah manajemen ya. Artinya seideal itu adalah harusnya dalam posisi direksi ataupun top level manajemen mereka saling bersatu ya kan. Kemudian juga mereka kompak banget, solid banget gitu kan. Terus juga bagaimana untuk menata, memanage organisasinya agar menjadi organisasi yang mampu berkompetisi gitu kan, seperti itu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila memang ada jenjang lain yang lebih tinggi yang menjadi satu tujuan. Misalnya balik lagi tadi lagi di dalam jadi satu ada level satu tujuan yang pengen dia raih gitu kan. Misalnya di level board of director itu memang mereka peers, tapi kan ada satu level tertinggi yang lain di atas mereka kan, misalnya ya jadi CEO-nya misalnya atau misalnya posisi lain yang menurut mereka mampu secara capability untuk menduduki gitu bisa kan. Bisa jadi. Saya kayaknya bisa di posisi itu kan bisa saja ya, setiap orang memiliki hak untuk bisa jadi merasa kan? Sebenarnya gue juga bisa ngerjain posisi lu atau I can actually taking over gitu kan. Oh bener juga sih ya bisa juga ya. Oke. Nah, atau kalau udah begitu sih kembali kepada prinsip hidup ya, karena ini terkait dengan karakter orang ya. Betul. Kalau menurut saya sih yang namanya posisi lebih tinggi ataupun hal-hal yang ingin dicapai lebih tinggi itu sesuatu hal yang sangat menggoda ya. Artinya kita ingin mencapai posisi tersebut. Tetapi cara yang akan menentukan apakah kita akan mengambil jalan yang memang sesuai dengan prosedur lah kalau kita bicara atau comply, atau kita menggunakan cara yang tidak sesuai prosedur. Nah, disinilah office politik itu bermain. Gitu. Kalau menurut pengalaman Ira mengalami nggak office politik? Mungkin dari posisi Ira sebelum menjadi direksi ya, ataupun posisi Ira sebagai manajer ataupun sebagai rank and file. Mengalami nggak hal tersebut? Saya kira di semua organisasi office politik itu ada ya. Hanya intensitasnya. Menurut pengalaman Ira aja? Ada sih. Contohnya apa? Kayak apa Contohnya yang terjadi? Gini ya, sama Ira waktu satu itu. Case waktu itu kita itu ingin mengangkat atau ingin mempromosikan salah satu karyawan lah. Let's say itu common banget kan ya. Promosi orang karena dia jadi talent gitu kan, nilainya bagus, kemudian attitude-nya bagus banget gitu kan. Dan juga banyak hal yang membuat orang ini memang layak untuk menjadi seorang talent kan gitu ya. Pada saat orang ini ingin kita promosikan, kita akan melakukan yang namanya tidak hanya satu calon, kita akan kompetisikan 3-4 calon yang memiliki kualifikasi yang mendekati. Jadi ada beberapa kandidat ya untuk promosi pada posisi gitu. Tersebut ya. Nah, biar lebih fair gitu ya. Biar lebih fair. Nah, rekan kerja ini yang terjadi yang pernah saya alami nih Jos ya. Jadi waktu itu kandidatnya udah 4 ya, dan semuanya berkompetisi,
Tetapi di end of the story kita harus menerima orang di luar 4 orang yang sudah dicalonkan ini karena memang ada ada sedikit message lah yang harus diterima nih oleh tim kita nih. Kita harus terima orang dari luar ini. Sementara yang 4 orang ini sudah kita kompetisikan dan memang memiliki penilaian yang sudah cukup baik gitu ya. Dan kita sudah menyaring dari keempat orang ini udah muncul nih yang jagoannya. Itu posisi Ira saat itu sebagai orang yang memilih kandidat atau Ira sebagai kandidat? No, waktu itu saya yang memilih kandidat. Saya posisinya udah memilih kandidat. Jadi udah punya calon terkuat ya. 4 orang itu dari Ira semua tuh yang Ira Ira berikan. Ya, berdasarkan performance ya. Maksudnya itu di departemennya Ira atau di itu multi departemen? Di multi departemen. Di departemen banyak gitu ya. Multi departemen. Nah, Oke. Jadi memang in some way ya dalam situasi seperti ini cara bagaimana kita untuk secara bijak melihat satu kasus per kasus gitu ya. Karena tidak semua kasus itu treatmentnya sama kan ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seringkali kok menurut hati nurani saya ini nggak gini loh gitu ya. Tetapi dari sisi ya kita menyebutnya adalah ada kebijakan gitu. Ada kebijakan tertentu yang akhirnya harusnya mengikuti prosedur itu, tapi harusnya kita tidak menjalankan prosedur itu karena ada kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu memang sudah dibuat sebelumnya atau memang di saat terjadinya penyeleksian tersebut kebijakan baru dibuat? Karena kan menurut saya kalau office politik bisa terjadi kebijakan dibuat suddenly gitu loh. Karena supaya si kandidat ini nggak terjadi, mendingan saya buat aja kebijakan ada tambahan yang seharusnya jadi dia tahu ternyata kompetensi atau atas dasar tertentunya si kandidat tersebut tidak bisa untuk dipromosi karena dia nggak mau si kandidat itu naik atau bagaimana, kan misalnya seperti itu. Atau memang kebijakan yang sudah lama udah terjadi, cuman dia karena lebih menekankan pada poin peraturan perusahaan ini lu masih belum bisa gitu kan, karena misalnya kurang tahun ataupun nggak kurang tahun ataupun mungkin dia lagi cari-cari masalah atau apa terkait dengan spesifik proyek yang dilakukan. Nah itu kayak gitu ya. Ya saat itu sih sebetulnya yang agak bikin ngedrop adalah itu sudden gitu loh. Keputusannya muncul pada saat kita sudah ini calon terkuat berdasarkan hasil kompetisi itu gitu ya. Udah keluar dari 4 orang kita sudah memilih 1 orang yang memiliki nilai tertinggi. Dan ternyata ada calon lain lagi yang tidak mengikuti proses kompetisi secara comply dan harus orang itu yang menjadi atau mengisi posisi yang diincar itu. Jadi masuk pintu belakang gitu ya. Masuk pintu belakang. Dan ya memang ada beberapa hal mirip tikus dong. Iya, sedangkannya dia nyelinap gitu. nyelinap gitu kan. Jadi ya hal kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga satu contoh, misalnya ada beberapa hal orang yang sebetulnya tidak capable untuk menduduki posisi tertentu, tetapi orang tersebut mampu mempengaruhi posisi top manajemen. Nah itu bisa juga gitu ya. Mungkin lip syncnya bagus. Nah ya kan? Dalam menginfluence atau mempengaruhi top manajemen itu satu hal yang sah sih menurut saya, karena kan orang memiliki istilahnya mampu untuk menginformasikan gitu ya. Bagus tuh kayak gini kayak contohnya misalnya saya mau ceritain kue cucur gitu kan, tapi cara dia menjelaskan kue cucurnya fantastik banget gitu ya. Kuenya lingkarannya bulat, terus warnanya tuh kayak semacam coklat, pokoknya benar-benar ini banget ya. Terus ada tonjolan di tengah itu yang menampakkan seakan-akan itu mata yang tajam. Gitu. Padahal itu gue cucur. Analoginya gitu jauh banget gitu ya. Nah tapi itu satu hal yang oke saja menurut saya apabila tapi ada catatannya juga Jos gitu ya. Cara orang untuk mempresentkan dirinya itu dengan cara yang benar, dengan cara orang mempresent dirinya dengan cara yang menurut saya office politik. Artinya apa? Dia akan menjatuhkan orang lain kalau menggunakan office politik. Dia ingin muncul sebagai seorang hero, tetapi dia menghancurkan ataupun merusak nama baik orang lain. Nah, itu yang tidak baik ya menurut saya ya dalam kancah office tadi kita kan tadi barusan yang Ira jelaskan juga terkait dengan office politik yang menyikut ya, atau office politik yang tidak negatif, yang tidak baik. Nah sekarang kalau office politik yang positif tuh seperti apa sih Ira? Nah
Office politik menurut saya yang positif adalah bagaimana kita bisa melihat orang-orang itu bersaing secara sehat. Tapi ada ya office politik positif ya? Ada. Nah, ada itu ya? tergantung dari culture yang dibangun ya di organisasi itu. Kalau organisasi memiliki culture yang benar-benar transparan gitu ya, melihat segala sesuatu itu berdasarkan diakses ya, dan juga alat ukurnya jelas, semua orang pasti akan mencoba untuk berkompetisi dengan cara yang sehat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pasti akan ada oknum-oknum tertentu yang akan menggunakan office politik itu sebagai salah satu jalan untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat ya hal-hal atau mencapai keinginannya dia. Itu pasti ada. Menarik, yang ya. penting jangan ngejatuhin orang gitu. Jangan ngejatuhin orang. Dan bersaing secara sehat aja lah. Bersaing secara sehat. Maksudnya bersaing secara sehat dan berkompetitif maksudnya. Ya. Kompetitif. Jadi kalau saya ambil dari obrolan kita yang udah lumayan saya rasa cukup yang berfaedah ya, sangat berfaedah dari pengalaman Ira juga ya. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya di sini adalah office politik itu terjadi satu karena adanya tujuan atau egosentriknya berapa petinggi ya, sehingga tidak melalui jalur yang sesungguhnya gitu loh. Jadi tadi kan bisa lewat belakang, akhirnya tiba-tiba kita udah pilih, tiba-tiba harus lewat belakang. Itu satu. Kedua lagi kemungkinan menyikut juga kan, ya untuk bisa nonjol namanya dia show off ya, atau hasil kerja orang diakuin nama dia sendiri padahal itu hasil kerja orang atau hasil kerja tim, sehingga namanya bisa naik. Jadi nah sekarang pertanyaan saya adalah buat karyawan baru nih yang baru keterima kerja, itu merasakan nggak sih menurut Ira? Karyawan baru itu dapat merasakan nggak sih office politik? Banget. Yang baru aja yang masuk, baru masuk misalnya, ya, at least 90 days dia itu. Ya, 90 days. Dia rasakan nggak tuh? Nah, sering nggak dia rasakan, orang karyawan baru di 90 days itu merasakan kalau office politiknya merasakan sudah adanya mulai office terasa politik. gitu ya. Dalam 90 days harusnya sudah. Artinya pada saat orang melakukan adaptasi pada 1 bulan pertama, mereka kan akan melakukan yang namanya pemetaan ya, mapping ya. Ini posisi di kantor ini seperti apa sih orang-orangnya, kayak gitu kan ya. Kemudian kalau soal pekerjaannya saya bisa menghubungi siapa saja. Kemudian juga bagaimana dengan uraian tugas atau job desk mereka. Mereka akan mencoba mencari sesuatu yang lebih spesifik gitu kan ya gitu. Dan itu juga termasuk bagaimana peran dari orang-orang tersebut dalam berinteraksi. Gaulnya gimana sih, ngumpulnya di mana sih dan lain sebagainya. Termasuk informasi-informasi yang bisa saja didapat dari obrolan-obrolan gosiper gitu ya, kemudian juga obrolan-obrolan informal lainnya lah. Nah, dalam 90 days orang akan melihat ada kecenderungan dalam satu organisasi itu berkubu, artinya ngegeng gitu loh. Ini geng yang mana nih ya? Kan diajak tuh kadang, kamu udah makan belum gitu kan ya? Kamu makan di mana? Oh ini, oh bareng ya sama kita. Biasanya mulai diajak ke geng yang lain. Itu mungkin bentuk introduction yang ingin memperlihatkan bahwa karyawan di perusahaan itu ramah gitu ya, welcome, warning gitu ya. Itu bukan satu hal yang perlu diwaspadai lah. Tetapi hal itu akan meningkat intensitasnya pada saat ada yang namanya pesan. Kamu nanti jangan dekat sama yang itu ya, yang itu mah gini-gini dong. Kamu makannya sama kita aja, misalnya gitu ya. Atau misalnya setelah sekian lama, kamu tahu nggak? Misalnya si karyawan baru ini menduduki posisi yang let's say menjadi sumber informasi lah gitu ya. Kamu tahu nggak? Coba liatin tuh ada nggak sih kira-kira? Nah, jadi itu pasti tuh ya. Atau yang kalau karyawan baru biasanya dia akan diperhatikan oleh karyawan lain pada saat dia berpenampilan yang dalam tanda kutip rada anomali gitu. Bisa saja, misalnya karena agak eksentrik gitu ya. Mungkin sirik juga sih gitu ya. Mungkin karena agak eksentrik, misalnya kan tiap orang kan apalagi milenial tuh kan, mereka memiliki self branding sendiri kan ya. Kalau yang lewat kenapa sih? Keren banget. Ngapain sih pakai celananya kayak gitu ke kantor misalnya gitu. Jadi bahan gosip gitu ya. Jadi bahan gosip, padahal memang misalnya kantor itu sebetulnya smart casual misalnya stylenya, tapi kok dia kayak gitu sih?
kenapa sih begitu? Oh mulai. Ada aja ya ada, orang kayak pasti gitu. Ya. ada. Gitu. Nah sebagai karyawan baru atau rekan catatan kerja yang baru banget gabung gitu di satu perusahaan, kemudian juga memiliki, saya nggak mau kejebak nih gitu ya dalam situasi dilematis. Jadi tips-tipsnya nih ya. Nah ini sekarang tips-tipsnya nih. Kira-kira Josi kita kasih tipsnya sekarang apa kita mau ini dulu? Kita kasih sesuatu yang lain dulu nih sebelum masuk ke tips. Kayaknya udah pada begini nih soalnya rekan catatan kerja apa nih? Jadi seru banget. Atau mungkin kita break dulu sebentar. Oke, boleh. Kita break dulu sebentar. Having another Josie Josie 1000. 1000. Setelah itu baru kita kasih tips-tipsnya mungkin. Nah, iya nggak? cakep. Buat rekan catatan kerja yang siap-siap baru masuk perusahaan ataupun bahkan yang sudah di perusahaan tersebut ya. Kira-kira tipsnya apa aja yang mesti? Atau mungkin nanti kita buka juga kali ya. Kita buka pertanyaan. Ya, mereka bisa kirim ke kita, kita keren jawab. banget. Pasti Yeah. mereka juga banyak menghadapi Apa hal-hal Josie? yang berbeda ya. Berbeda ya. Sounds good ya. Sounds good. Oke, It's kita break right. dulu yuk, Pak rekan catatan kerja. Jangan kemana-mana. Tunggu lagi. Jangan kita di sini. kemana-mana. Oke, kembali lagi rekan catatan kerja dengan Josie di sini dan Ira. Hey. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak tentang office politik yang sekarang Ira atau mungkin kita bisa memberikan tips ya Ira ya. Kira-kira buat rekan catatan kerja yang baru masuk kantor ataupun yang sudah di kantor gitu, maksudnya yang sudah masuk kantor, sudah sebagai karyawan gitu loh. Gimana sih menyikapi office politik, tips-tipsnya apa aja kira-kira? Oke, Oke, Jos. Jadi tips-tipsnya nih dari saya nih buat rekan catatan kerja yang baru join ataupun yang udah join di kantor ataupun yang baru beberapa bulan atau udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun abadi gitu ya di satu kantor. Tips nomor 1 adalah identify apa tuh? Identifikasi ya. Apa? Identifikasi lingkungan kerjanya dulu. Oke. Ya. Agar bisa memapping itu. Iya, metain ya. Agar bisa metain. Jangan Bukan petein kan? jangan pakai petain. Petein enak lagi. Iya, oke. Jadi rekan catatan kerja pertama untuk mengidentifikasi lingkungan, rekan catatan kerja harus bisa membuat dua area besar itu adalah divisi atau departemen atau orang-orang posisi tertentu yang berimpact langsung terhadap posisi rekan catatan kerja semuanya dulu. Itu dulu. Yang langsung ya, connected ya. Maksudnya ini dalam satu departemen? Ya bisa lintas departemen, Bisa bisa lintas departemen division juga, gitu ya. Yang langsung berimpact ataupun berdampak terhadap operation atau kinerja rekan kerja. Itu dulu ya. Nah, itu dulu satu. Yang kedua adalah karena itu yang satu urusan kerja, yang satunya lagi urusan gaulnya. Oke. Nomor 2-nya urusan gaulnya nih ya. Oke. Jadi kolom berikutnya ada gaulnya. Lihat orang-orang yang memiliki pengikut, Followers. Yang kayak geng-geng gitu ya? Kayak geng-gengan. Siapa aja yang paling banyak? Siapa aja nih? Karena belum tentu juga tuh Jos. Belum tentu juga orang yang ada di posisi ya, let's say misalnya posisi yang tinggi, middle ataupun high levelnya tinggi, itu belum tentu juga dia punya follower yang banyak. Belum tentu juga. Malah orang yang di tengah atau yang bahkan ini ibaratnya oke. Malah ada juga orang yang misalnya levelnya biasa saja, tapi dia setiap kali dia ngomong didengerin banget sampai banyaknya terus gimana. Jadi seperti panutan gitu. Tapi kalau kayak gitu Ra, apakah yang dibicarakan oleh orang tersebut terkait dengan kerjaan atau hanya memang sekedar, maksudnya gini, diikuti dalam arti kan at the end of the day keputusan manajemen tetap di bukan level dari atas, dia gitu betul. loh maksudnya. Tapi at least orang-orang yang memiliki follower itu, bila manajemen mengetahui ya, itu mereka akan mempertimbangkan. Oke. Dengan catatan manajemennya memiliki Catat namanya tuh rekan catatan kerja penting, bener. Bisa menjadi pertimbangan gitu loh, ngebantuin level top level untuk membuat keputusan. Halus pisan kalau yang itu. Keren banget. Cakep. Catat lagi. Oke. Nah kayak gitu. Nah itu yang pertama ya. Jadi melakukan identifikasi. Kedua itu. Oh ya kedua iya. Maksudnya. Enggak itu satu bikin dua. Oh iya pertama berarti. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman harus bisa memastikan
bahwa memiliki sikap dan sifat yang netral di lingkungan atau di geng manapun. Itu harus bijak banget tuh milihnya, karena gini, satu, even itu karyawan baru, even itu karyawan udah lama banget, even atau yang baru separoh-separoh, misalnya baru setahun 2 tahun, sikap netral akan menyebabkan kita memiliki integriti yang berbeda. Jadi contohnya gini, kalau rekan kerjaan biasanya pengen cepet cari aman aja tuh ya Jos ya. Aduh pokoknya aku nggak mau dipersulit deh kerjaan aku. Aku pengennya semua orang welcome aku dan semuanya. Padahal itu belum tentu membuat kita menjadi aman. Ya, aman dalam tanda kutip ya artinya ya. Nah, sikap netral ataupun sifat netral ini perlu dimiliki oleh rekan catatan kerja yang baru join atau yang sudah 1-2 tahun atau juga yang sudah agak lama. Kenapa? Karena apa? Bila kita sudah mulai menunjukkan bahwa kita lebih condong ke satu golongan tertentu atau geng tertentu, kita akan memiliki potensi lebih besar untuk dimanfaatkan. Betul. Nah itu agak ngeri tuh, agak ngeri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak nyadar kalau kita dimanfaatin orang. Ya itu benar-benar banget, itu sangat fakta sih menurut saya. Itu juga yang saya lihat beberapa terjadi di perusahaan atau di tempat saya bekerja gitu, betul-betul. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap ada di posisi netral? Kayak kita naik mobil posisinya netral, gak maju-maju juga, tapi diem aja di tempat ya. Gambarannya jangan naik mobil. Ya oke lah, jangan naik mobil. Kalau naik mobil nggak moving forward ya. Nggak moving forward. Gak maju-maju, karena ya. gambaran mobil tuh untuk moving forward. Iya betul. Jadi mungkin jadi gini rekan catatan kerja ya. Untuk memastikan kita memiliki sikap yang profesional sesuai dengan porsi dan netral dalam menjalin relation hanya untuk ranah-ranah yang profesional saja. Memang ranah informal juga dibutuhkan untuk namanya bonding ya kan? Engagement, apalagi karyawan baru belum apa-apa udah jaim, belum apa-apa udah jadi solois gitu misalnya. Ini apa-apaan kan, atau gitu mungkin rekan catatan kerja saya juga bisa nambahin dari advice-nya Ira, kemungkinan tipsnya Ira ya nomor 2, kita harus netral, mungkin harus lebih banyak mendengarkan dulu sih. Kalau itu karyawan baru ya. Betul. Jadi kamu juga nanti akan bisa menilai kira-kira dari beberapa kubu itu memang yang benar-benar kubu netral, yang sebenarnya dia nggak berkubu tapi memang lebih membangun. Nah itu mungkin kamu nanti kedepannya bisa lebih berkolaborasi banyak sama orang-orang tersebut gitu loh. Nah menurut saya sih seperti itu. Kayak gitu. Nah catatan juga sih Jos, kalau misalnya apalagi kalau rekan catatan kerja ini karyawan baru, betul itu mendengar lebih banyak itu yang lebih penting ya. Dan kedua adalah kita bisa lebih memetakan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Karena kita akan ngeliat tuh nanti ada orang cenderung dominan tuh pada saat ngomong gitu ya, atau cenderung lebih memaksa, atau menggiring opini rekan-rekan kerja yang lain. Terjadi misalnya, banget itu, ya kan? Itu saya sering banget melihat hal itu terjadi. Menggiring opini. Kesannya agak maksa-maksa gitu kan. Padahal lebih enak menggiring domba kan? Nah, iya menggiring domba. Berikutnya disate gitu kan ya, dibikin. Ini menggiring opini. Opini. Gitu. Agak giring dikit dong sebentar. Giring dikit. Jangan. Jangan, saya nggak mau. Ini bakaran nih. Nah, rekan catatan kerja, tips berikutnya adalah akan muncul pertanyaan sebenarnya Jos. Jadi pertanyaan gini, saya udah berusaha untuk bersikap netral, tapi kadang-kadang saya harus memutuskan. Misalnya ditodong dia nih pertanyaan. Jadi kamu mau ngikut siapa sih sebenarnya? Dan itu biasanya terjadi pada saat kedekatan antara satu geng atau dengan geng yang lain itu mulai membuat kita merasa nggak enakan. Nah, susah nih orang Indonesia nih kadang-kadang nggak enakan. Untuk bilang tidak tuh berat banget. Atau begini, saya pernah berbagi juga dalam tulisan saya di LinkedIn. Ini sebenarnya hampir mirip juga kayak peran kita. Bisa gini, ada pertanyaan kenapa lo ingin membuat menjadi pengaruh untuk orang lain atau menjadi pengaruh orang lain gitu ya. Kenapa lo pengen menjadi pengaruh untuk orang lain atau pengaruh di suatu kelompok atau komunitas. Mungkin yang harus kita sadari adalah kenapa apa nilai value gua untuk di komunitas atau orang tersebut. Jadi gini, ibaratnya walaupun nanti at the end kita tidak ibaratnya bersekongkol sama mereka, tapi karena lo punya value yang unik yang memang butuhkan, mereka akhirnya nggak melihat lo berkongkol sama siapa, tapi yang mereka lihat adalah
dari keahlian lo atau keunikan value proposition lo itu yang mereka lihat, yang mereka butuhkan, karena mereka nggak ada di situ. Mungkin itu kali ya. Iya, tapi ngomong-ngomong kasih tahu dong rekan catatan kerja, value proposition tuh apa? Jangan-jangan mereka apaan tuh yang makhluk bentuknya kayak gimana something yang ibaratnya yang ada nilai tambahan dari diri kamu sendiri, yang ibaratnya bisa itu suatu pengalaman, skill, atau related mungkin yang berhubungan sama ya tadi saya bilang tadi pengalaman, keahlian, atau berhubungan sama kamu punya ibaratnya gini, kalau dalam komunitas atau dalam grup kadang geng yang paling berani dia tuh yang paling masih, nah itu gue yang pada takut, gue tuh pada kayak sungkan-sungkan. Nah mungkin hal yang kayak gitu mereka tetap masih butuhkan seperti itu, atau sesuatu yang di saat orang gak mau denger, cuman lo doang yang denger jadi sampahnya. Nah, kayak gitu benar kan? Bisa jadi. Jadi value proposition lo tuh lebih seorang pendengar, lebih seorang ini, dan itu mungkin dibutuhkan gitu loh. Jadi ya itu sih menurut saya. Betul banget rekan catatan kerja ya. Nah, memang tidak mudah sih rekan catatan kerja untuk memposisikan kita selalu dalam kondisi yang netral. Itu tidak gampang banget. Nah, di sini kita membutuhkan satu keahlian lain untuk menyampaikan kata tidak, tapi dengan kata yang lebih disebutnya bukan lebih sopan sih, tapi lebih strict gitu, tapi nggak nyakitin orang gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang juga kita harus mampu menyatakan tidak, tapi dengan kata yang tidak menyakiti orang gitu. Kayak gimana? Contohnya no comment termasuk gak? Enggak, sebaiknya no comment nggak dibilang gitu ya. Itu kita bukan artis ya, yang jelas ya. Ada misalnya gini, minta tolong misalnya, kadang-kadang rekan kita itu sibuk, saking sibuknya, terus minta tolong kita. Nah kita tahu bahwa posisi kita itu bener-bener nggak bisa bantu deh, itu area yang bener-bener gua kagak ngerti gitu ya. Nah pada saat itu kita harus berani untuk bilang tidak. Tapi kadang-kadang orang Indonesia tuh kan bilangnya, aduh gue nggak enakan, kita harus bantu teman kita lagi susah dan bla 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 lainnya. Padahal kita tahu sendiri kemampuan kita terbatas. Jadi teman-teman sampaikan saja bahwa saya pengen banget nih bantu kamu, tapi saat ini saya dalam kondisi yang begini. Jadi harus disampaikan kondisi ataupun reality yang memang sedang kita hadapi. Itu lebih baik agar orang menyadari bahwa kita memiliki standing position. Nah, jadi itu penting banget. Kita tahu what it's right for us, gitu lah. Maksudnya memang hak kita tahu, gitu lah. Standing position. Nah, jadi tahu kita berdiri di mana gitu loh. Yang ini hak gue tahu mesti kayak gimana gitu ya. Menempatkan untuk gimana ya. Betul. Oke. Ada lagi nggak? Tipsnya. 3 dong berarti tuh, 3 poin. 3 poin aja, nggak usah banyak-banyak, tapi praktekinnya memang bakalan lebih banyak lagi susahnya. So, challenge ya. 3 poin dari Ira terkait dengan office politics ya, buat rekan-rekan baik itu karyawan baru ataupun karyawan yang sudah existing ya, atau karyawan yang baru mau masuk kerja mempersiapkan nanti di perusahaan itu seperti apa. Sebenarnya nggak perlu ditakutin office politics. At the end of the day itu balik ke kita juga, it's our judgments, it's the way how we react, itu yang paling penting. Jadi kalau kita reactnya positif, whatever that comes out dari apapun yang datang untuk kita, dan kita reactnya positif, and I'm sure, saya yakin juga akan positif juga kondisinya gitu loh. Terus kemudian jadi seperti ini, tadi tips dari 3 dari Ira tersebut adalah 1, pastikan rekan catatan kerja melihat nih, mereview untuk bisa memetakan ya. Tadi ya, Ra, memetakan antara yang paling berpengaruh tuh siapa sih gitu, yang dalam organisasi ya, yang directnya langsung yang ke rekan catatan kerja itu seperti apa sih. Dan kemudian adalah satu lagi memetakan dari sisi apa tadi? Lingkungannya. Geng-gengnya yang mana aja nih. Ya. Jadi acknowledge geng-gengnya mereka, karena sebenarnya mereka juga sebenarnya butuh cuma di-acknowledge aja sih kadang-kadang ya. Gue exist loh. Gue exist nih. Ya macam-macam ya. Nah, gitu. Terus kedua, tips kedua adalah tadi untuk bisa ini ya untuk bisa memberikan sikap yang netral dalam situasi apapun. Sikap netral. Nah, kalau sikap netral tadi untuk orang baru mungkin lebih banyak mendengar. Kalau orang yang udah lama sama bisa mendengar juga, tapi di samping juga di lain hal itu harus bisa juga memberikan tadi input apa yang selain kayak gitu, misalnya mendengarkan, tapi di samping juga harus punya sesuatu yang bisa kita berikan juga.
Gitu. terkait advice. Yang ketiga mungkin itu sama-sama seperti tadi value proposition itu Iya, tadi ya. value proposition. Menambah dan memberikan added value dan Added juga value. tahu di mana kamu harus atau rekan catatan kerja harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Where you are standing, you know where you standing, gitu kan? Nah, yang paling penting lagi Jos adalah Tadi udah 3 loh. Iya, Jadi ada ini lagi yang lebih penting yang membungkus ketiga itu. Membungkus. yang mempackaging. Ini rasa yang regular atau yang pedas? Ini sepertinya pedas aja deh biar Pedas agak aja. sedikit gitu kan. Jadi rekan catatan kerja, semua tips itu sebetulnya ada bungkusannya. Nah, bungkusannya itu kembali kepada nilai hidup yang kita yakini. Iya. Ya, semua agama itu memberikan atau memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Nyuruhnya juga yang bagus-bagus semua Betul. agama tuh ya. Jadi nilai lagi. hidup kita jangan sampai luntur juga gara-gara office Iya. politik kita akhirnya mau merubah mengikuti dia, jangan juga. Makanya tadi Ira sebenarnya udah bilang you have to have a standing point juga. Standing point itu penting banget itu dia. Penting banget. Nggak gampang tapi itu bisa dilakukan. Oke, thank you. Pede aja Ira, gitu ya. pede kan? aja. Pede aja. Go aja. Go aja. Lo dan gue Lo dan gue apa? tetap satu. Tetap satu. Nggak boleh. Lo dan gue. Oke, tentang catatan kerja ini juga seputaran dunia kerja ada juga yang sangat menarik. Kita udah ngebahas office politik serba-serbinya ya. Nah ternyata di seputaran dunia kerja pun ada juga menarik. Kemungkinan ini juga bisa menjadi insight buat rekan-rekan kerja. Ini saya baca di berita viral terkait dengan karyawan dipecat karena balas pesan bos dengan emoji. Waduh. Gila. Waduh ya. Jadi si bos itu memecat karyawannya karena balasnya dengan emoji. Memang tapi teman-teman kalau saya bilang kita harus lihat situasi juga dan suasana loh memberikan emoji kadang-kadang. Kadang-kadang misalnya gini, all the very best misalnya gini, misalnya gue curhat sama lo. Iya. Gue ada tes ini nih, gue tes mesin gue penting banget ya tes ini assessment misalnya gini. Kalau enggak gue nggak bisa dapat kerjaan gini. Terus lo bilang all the very best, terus emojinya dengan orang tersenyum lagi nyengir, atau dengan mata yang begini, dan kesannya jadi kayaknya lo nggak sincere. Nggak sincere, ya nggak sincere. Iya kan? Betul. Tapi bener loh, jadi kayaknya memang harus lebih memperhatikan sih di saat kita memberikan emoji atau kasihlah emoji yang tepat. Kalau lo emang mau kayak tadi misalnya lo memberikan gua all the very best Josie, kasih mungkin dengan emoji yang kayak ada angelnya kayak Tuhan gitu kan, and then jempol daripada all the very best dengan kasih senyum gitu kan, atau mata gini kan Kesannya kesannya ini banget kayaknya dari gitu kayak lo jadi penting juga sih menurut gua sih itu ya kalau menurut gue sih gini Jos, ini kembali kepada sedekat atau seintim apa hubungan rekan kerja dengan bosnya. Betul. Beda loh, kadang-kadang orang mungkin merasa apalagi dengan teknologi sekarang itu kan mempermudah orang untuk dekat satu sama lain ya kan. Iya, Informasi benar. itu cepet banget gitu. Benar. Untuk report juga gampang banget gitu kan. Betul. Nah, tapi ada titik di mana profesionalisme itu juga harus dilihat dan diciptakan. Artinya gini, jangan mentang-mentang deket jadi seenaknya, nggak kayak gitu juga. Betul. Gitu. Even though itu memang dekat, tapi yang namanya atasan still our superior gitu kan. Ada batasannya lah. Iya, ada tetap lah harus ada porsinya We lah. have to know, lah. we have to know our limitation lah. Our limitation sebagai you as a employee, as a team, subordinate and see of your house superior gimana kayak gitu. Jadi emoji sah saja mungkin bisa jadi dalam kasus ini nih rekan catatan kerja mungkin emojinya rada kurang ajar, bisa jadi kan orang jadi tersinggung nih atau gitu juga kan. ini karena ini kan terjadi di China ya, Jepang atau China saya lihat. Nah, ada kemungkinan juga ini karena culture kan. Bisa jadi. Iya kan. Jadi merasa offended kan, walaupun ya seharusnya lo nggak sopan gitu kan. Mau emoji apapun nggak mungkin nggak pakai emoji gitu kan. Mungkin dia bisa juga beda generasi. Bisa jadi itu gap ya banget. Kan? Gap banget. Yang satu sangat zilenial atau milenial, yang satunya lagi baby boomers. Iya, bisa jadi. Dikasih gitu apa-apaan, bener gak? Ya bisa juga terjadi kayak gitu. Banyak multi angle yang bisa kita lihat dari kasus tersebut. Pokoknya, tapi tetap exactly. as a porsi ya. Ada porsinya. Semua ada porsinya. Jadi nggak kekenyangan, nggak kelaparan. Pas. Kita jadi ikutin siapa coba pas gitu. Ayo. Pokoknya masa disebut lah. Nggak disebut ya. Oke, cool. Ntar promo lagi. Iya, boleh dong. Oke.
Terima kasih rekan catatan kerja yang sudah bersama kita di hampir 30 menit ini ya. Ya. Semoga dapat kisi-kisinya yang insightful terkait dengan office politik, bagaimana menyikapinya. Juga tadi tuh ada berita viral dengan emoji, mungkin juga sedikit bisa memberikan insight buat rekan kerja. Jadi memahami dari mulai culture ya, perbedaan culture, Pasti budaya-budaya. ya gap di generasi bisa juga ya sama teknologi yang benar atau apa. Nah, episode berikutnya untuk catatan kerja tunggu aja, kita akan ngebahas sesuatu yang lebih keren lagi dan dengan bintang tamu yang nggak kalah hebatnya dari Ira ini ya nggak? Pokoknya bintang-bintang tamu yang ada di catatan kerja ini bintang tamu yang kalian mungkin nggak pernah kepikiran ya. Kita nggak akan manggil artis juga karena buat apa gitu. Buat saya sih ini yang pasti lebih kita mau menguak hal-hal nyata gitu dari orang-orang yang nyata gitu loh, yang memang jadi kita akan tunjukkan ke sana kita akan beritakan informasi tersebut, jadi biar kita juga sama-sama nyatu gitu. Biasa kan kalau orang mau berada di dalam satu kelompok ya, maka dia akan selalu berada ibaratnya di mana langit bumi dipijak bumi kali. dipijak, ya kan? Bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi kalau kita sama-sama dalam satu jajaran mungkin akan lebih kena gitu. Iya. By the way, Jos nih rekan kerjanya kayaknya masih banyak yang penasaran tuh, dan mereka juga kayaknya pengen juga banyak yang nanya-nanya gitu. Kalau mereka pengen nanya gimana tuh Jos ceritanya? Oh iya. Gimana tuh mereka mesti gimana tuh? Buat rekan catatan kerja yang ingin bertanya terkait apa aja yang rekan catatan kerja pikirkan dengan dunia kerja kalian, entah itu apa aja ya, pokoknya mau itu terkait dengan manajemen, terkait dengan pengembangan diri atau terkait apapun budaya, whatever that is yang kalian mau curhat sama kita, boleh nanti komen aja di episode ini ya. Di episode ini komen aja. Nanti kita akan lihat ya dari topik-topik tersebut yang mau kita angkat, bisa kita angkat juga. Iya. Ya. Pastinya. Atau kemungkinan kita bisa undang rekan catatan kerja yang menurut kita menarik ya. Jadi, kita akan undang kalau memang lokasinya memang ada sama kita di Jakarta. Kita undang banget gitu, jadi narasumber ya, narasumber kita bisa undang. Okay. Pokoknya enjoy aja. Ini benar-benar catatan kerja digunakan sebagai wadah untuk orang kerja ya. Iya. Biar bisa lebih ngobrolin terinspirasi, kita sama-sama cari jalan keluar bareng. Keren banget. Iya, itu sih. Oke. Terus dapat apa tuh mereka untuk yang mungkin ada pertanyaan yang terbaik pastinya gini ya. Kalau pertanyaan terbaik kita pasti akan kasih GoPay voucher. Oh, ya kan? GoPay voucher 100.000. Ya kan, lumayan kan? Lumayan banget. Terus kemudian kalau seandainya juga pertanyaan baik dan kita ngeliat orangnya juga keren banget, pasti kita hubungin gitu kan, kita pengen jadi narasumber, jadi guest star kita ya. Melebar di dunia YouTuber. Oke. Kayaknya sampai di situ dulu ya. Jangan lupa selalu tonton catatan kerja di setiap episodenya, setiap episode tayangnya ya. Oke. Sampai jumpa lagi, saya Josi Suryadinata, host dari Catatan Kerja, dan saya Ira Kresna sebagai bintang tamu Catatan Kerja episode pertama mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri.